Halo semua, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Ini Tuhan Kenapa, yang kali ini akan membahas sebuah fenomena yang paling langka dan tidak asing bagi Islam, asing bagi Kristen. Yang ini mana agama Abraham adalah Islam. Dan untuk itu, mari kita telusuri jejak Abraham ini. Oke, mari kita masuk ke dalam Kejadian 11 ayat 27. Disinilah riwayat Abram, kisah Abraham dimulai, yang namanya kemudian terkenal baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mari kita membaca perihal berikut. Pertama, negeri asal usul Abraham, yaitu Ur Kasdim. Negeri ini adalah tanah kelahirannya sendiri, Abraham dan ayahnya. Negeri ini adalah penyembah berhala. Nah, catat baik, penyembah berhala. Bahkan di sini pula keturunan Eber sendiri telah disesatkan imannya. Nah, perhatikanlah, orang-orang yang melalui anugerah warisan tanah perjanjian harus selalu ingat akan tanah kelahiran mereka, tanah yang membuat keadaan mereka menjadi rusak dan penuh dosa. Secara alami, batu karang dari mana mereka dipahat. Yang kedua, hubungan garis keturunan Abraham disebut di sini demi kepentingannya dan karena menjadi bagian dari kisah berikut. Pertama, ayahnya bernama Terah, yang tentang namanya dikatakan dalam Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tara, ayah Abraham dan ayah Nohar, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ingat, Allah lain. Jadi jelas, begitu cepat penyembahan berhala memperoleh pijakan di dunia ini tidak lama setelah dibinasakan melalui air bah, yang mana air bah itu adalah Nuh. Tapi nanti kita akan bahas itu. Bahkan orang-orang yang berpegang pada dasar-dasar pijakan yang benar pun mereka berat untuk melawan arus berhala ini, walaupun dikatakan bahwa Terah berumur 70 tahun ketika ia memperanakan Abraham. Di situ dikatakan di ayat yang ke-26, di Kejadian 11 ayat 26. Nohar dan Haran, yang tampaknya menunjukkan kepada kita bahwa Abraham anak sulung Tara yang dilahirkan ketika berusia 70 tahun. Namun jika dibandingkan dengan ayat 32 yang menunjukkan bahwa Tara mati pada umur 205 tahun, serta di Kisah 7 ayat 4, dan lebih jelasnya kita bisa buka juga Kejadian 12 ayat 4 yang mengatakan bahwa Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tampaknya ia dilahirkan ketika Tara berumur 130 tahun. Ingat, dan mungkin merupakan anak bungsunya, sebab dalam pilihan Allah sering terjadi bahwa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di sini juga kita mendapati hal itu. Terus beberapa catatan perihal saudara-saudara Abraham. Contoh kasus pertama, Nahor.
Dari kaum keluarga inilah Ishak dan Yakub mengambil istri-istri mereka. Yang kedua, Haran, ayah Lot, yang tentang dirinya dikatakan bahwa ia mati ketika Tarah ayahnya masih hidup. Itu di ayat 28. Ada di Kejadian 11 ayat 28. Perhatikanlah, tidak dapat dipastikan bahwa anak-anak akan tetap tinggal hidup sesudah orang tuanya mereka, sebab kematian tidak datang berdasarkan urutan umur dengan cara mengambil yang lebih tua terlebih dahulu. Bayangkan, maut itu kacau balau. Bisa kita buka dalam Ayub 10 ayat 22. Sama seperti yang telah dituliskan bahwa Haran mati di negeri kelahirannya di Ur Kasdim, sebelum kepindahan yang menyenangkan dari kaum keluarga ini untuk keluar dari negeri orang-orang penyembahan berhala. Perhatikan, kita harus peduli untuk cepat-cepat keluar dari watak duniawi kita. Jangan sampai kematian datang dengan tiba-tiba dan mengejutkan kita. Nah, nama istri Abraham ialah Sarai, yang menurut sebagian orang sama dengan Yiska, putri Haran. Abraham sendiri berkata tentang Sarai bahwa dia adalah anak perempuan bapaknya, bukan anak perempuan ibunya. Umurnya 10 tahun lebih muda daripada Abraham. Nah, keberangkatan Abraham keluar dari Ur Kasdim, negeri orang Kasdim, atau negeri orang Kasdim, bersama-sama dengan para ayahnya serta Lot, kemenakannya dalam ketaatan kepada panggilan Allah yang akan kita baca lebih lanjut dalam pasalnya 12 ayat 1 dan seterusnya. Pasal ini berhenti sampai di Haran, atau disebut juga Karan, sebuah tempat yang terletak di pertengahan jalan antara Ur dan Kanaan. Di tempat itulah mereka tinggal sampai Tara tutup usia. Mungkin keputusan untuk tinggal di tempat itu dilakukan karena orang tua itu sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan akibat berbagai kelemahan usia lanjut. Banyak orang berhasil sampai ke Haran, namun tidak pernah sampai ke Kanaan. Mereka sudah tidak jauh dari kerajaan Allah, namun tidak pernah sampai ke tempat itu. Itulah kisah Abraham, yang dimana dulunya sebelum Abraham dipanggil, mereka itu beragama pagan atau berhala, tapi karena Allah telah memanggil dia, dan dari dialah semua bangsa akan terberkati. Jadi jelas, dan umat Islam tidak menerima hal ini. Aduh, Menteri, dengarkan baik-baik Menteri. Sekian dulu video saya, mudah-mudahan Menteri dengar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke media sosial lainnya agar firman selalu tersebar di mana-mana. Sekian dari saya, Anton apa, salam Kristuwer. Laskar Kristus
yang dapat melawan. Maju berjuang bersama, Kristuslah panglima perang kita. Pastilah kita akan menang. Laskar Kristus bangkit, berdirilah teguh, bersatu kibarkan panjinya, padamkan segala tipu daya. Berjuang bersama, Kristuslah panglima perang kita. Siapakah yang dapat